sehingga dalam proses penyebaran informasi itu bisa menggunakan budaya ini. Karena kita punya sejarah itu Kota Malang 2 kali bahkan 3 kali setahu saya itu sudah meraih juara hingga tingkat nasional. Jadi tahun 2015 yang namanya Forum Komunikasi Media Tradisional yang dimiliki oleh kelompok informasi masyarakat ini sudah mewakili waktu itu Kota Malang untuk ke tingkat provinsi. Di sana kalau nggak salah juara 3. Nah, dari tingkat provinsi kemudian ada lomba di tingkat nasional waktu itu di Bandung tahun 2015. Kami juga menjadi perwakilan untuk mewakili Provinsi Jawa Timur, begitu, di tingkat nasional. Terakhir 2019 itu kita mendapatkan predikat waktu itu sutradara Pak Suta ya, Pak Suta, dan skenario cerita terbaik juga di Jatim Kominfo Festival. Nah, setelah itu tidak ada kabarnya lagi gitu loh tentang budaya ini. Nah, kami ingin kembali membangkitkan dengan tema tadi, mengembangkan potensi lokal. Tentu saja karena kami tidak ada yang berkompeten gitu ya, tidak punya kapasitas bicara tentang budaya gitu. Jadi saya coba-coba sih kemarin telepon Pak Budi, nge-DM bahasanya itu, nge-DM lewat messenger. Ya, bisa membawa kebaikan untuk bagi kita semua. Mungkin sedikit itu yang bisa saya sampaikan, karena nanti pembicaranya juga nanti. Di sini saya berbicara bukan sebagai pakar yang modelnya kayak bisa semua atau menguasai ilmu terkait sejarah ataupun budaya ini. Lebih tepatnya saya inginnya tidak dianggap seperti itu, tapi saya inginnya kita ngobrol santai aja, jadi kita sharing gitu istilahnya, jadi saling tukar pengalaman, saling tukar ilmu. Jika nanti mungkin saya menyampaikan, katakanlah ketika kuliah saya ikut-ikutan masuk jurusan sejarah, saya nggak ngerti kok, sepertinya kutukan ini sejarah buat saya. Tapi bapak saya memberikan nama itu karena sepertinya ilmunya ingin diteruskan kepada putra-putranya, karena kakak saya sudah tak ngambil itu, harapannya saya ngambil itu, ternyata bener harapannya tumus. Karena orang Jawa kan asmo kinaryo jopo Pak Ngomongin, jeneng minongko dungo katanya gitu. Makanya nama saya diberi itu, akhirnya nurun kan ilmunya bapak, singkatnya seperti itu. Itu yang nomor 2. Nah, sekarang yang nomor 3 kita bahas tadi kalau Upanja tanya masalah culture ya, masalah kebudayaan. Penting nggak sih kebudayaan untuk kita? Jawabannya itu kalau dari sudut pandang ilmu antropologi yang memang dia kajiannya budaya secara keseluruhan, secara umumnya, sangat penting sekali kalau dari sudut pandang antropologi. Kenapa pentingnya ya? Karena yang pertama kajiannya dia, yang kedua untuk jati diri bukan bangsa ini, lebih kecil lagi skupnya, jadi diri masyarakat setempat, yang mana itu nanti akan muncul, bisa jadi ke regional, bisa jadi ke nasional. Itu untuk kebudayaan, itu untuk jati diri kita. Jadi kita bisa melihat seperti apa sih kita masa lalu itu, dari mana, dari kebudayaan yang masih ada sampai sekarang, itu antropologi. Nah, kalau kebudayaan masa lalu dilihatnya di mana? Ada ilmu namanya arkeo. Nah, itu kita bisa lihat kebudayaan masa lalu, dan kebudayaan masa lalu itu kita temui sekarang hanya dalam wujud kebendaan. Kalau yang wujud non benda itu yang sampai sekarang masih ada, itu masuk di kajiannya antro. Tapi kalau yang masa lalu yang sudah tidak istilahnya tidak bisa kita temukan sekarang, hanya kita temukan lewat kebendaan, itu dari sudut pandang ilmu arkeo. Nah, terus kesemuanya itu dikemas di mana? Ada ilmu historis atau ilmu sejarah yang bisa merangkai kesemuanya itu, yang dapat mengumpulkan pecahan-pecahan itu dari masa ke masa, karena ada babakan masa Bapak Ibu kalau di ilmu sejarah itu. Jadi ada masa praaksara, masa klasik atau masa Hindu-Buddha itu, terus masa Islam, masa kolonial, baru kontemporer, dan sampai sekarang ini kan ada beberapa masa.
itu dikumpulkan oleh orang-orang sejarah. Dari mana? Dari bukti tinggalan-tinggalan itu tadi dirangkum untuk melakukan rekonstruksi kebudayaan namanya. Itu ilmu sejarah yang merekonstruksi itu. Nah, antropologi gimana? Antropologi mencatat dan mempelajari kebudayaan yang ada sekarang. Orang-orang sekarang yang melestarikan hasil budaya, orang-orang yang sekarang yang ikut melestarikan dalam bentuk budaya tak benda, misalkan tarian, nyanyian dan lain sebagainya, itu teman-teman antro yang mencatat. Teman-teman arkeo gimana? Mencatat budaya masa lalu yang digunakan. Gimana contohnya budaya masa lalu? Di sekeliling kita ini contohnya. Ini yang kita kenal dengan artefak. Nah, artefak itu nanti terbagi lagi, ada ekofak, ada teknofak, ada sosiofak, dan fak-fak lainnya. Masyarakat Dinayu ini ada peninggalan budaya apa yang tangible dan intangible. Apa tangible, intangible itu? Yang benda dan yang tak benda. Masyarakat sini, wilayah Ternate sini, Dinoyo ada banyak sekali. Mungkin Pak Bambang bisa nanti menceritakan mana-mana aja, termasuk yang kita lihat sekarang ini kan kumpulan ini Pak ya, kumpulan dari beberapa itu dikumpulkan di sini, termasuk Yoni ini kan sebenarnya bukan di sini aslinya ya, sebenarnya di Merjosari, karena di sana mungkin kondisinya nanti takut dibawa orang atau dan sebagainya, dia dibawa ke sini untuk diamankan. Nah, itu lokal. Sekarang kita bicara masalah kebudayaan yang ada di masyarakat, yang ada di skup lokal kecil gitu. Nah, pentingnya apa untuk masyarakat budaya lokal itu? Untuk melihat, jadi masa lalu masyarakat sini itu seperti apa pola pikirnya, seperti apa tuh kenong watu gong yang dikatakan watu kenong watu gong itu, berarti fungsinya untuk ini loh. Kalau di relief itu kita lihat, saya nggak ada proyektor ya, kalau ada proyektor saya bisa tampilkan apa di sini saya gambarkan gitu, bisa lebih jelas gitu. Contoh di mana, nggak usah jauh-jauh, kita di relief Candi Jago aja kita bisa lihat kok, itu di sisi sebelah timur relief apa Arjuna Wiwaha itu, partayaknya itu ketika Pandawa main dadu dengan Kurawa itu kan dia di balai-balai itu. Ya, di balai-balai itu bawahnya balai-balai itu ada beginian untuk menahan balai-balai atasnya itu. Nah, fungsinya untuk itu. Berarti masyarakat sini dulu sudah ada kebudayaan untuk membuat bangunan beradaptasi dengan alam yang tahan gempa, terus untuk keselamatan sudah kayak gitu loh. Dibandingkan katakanlah kalau kita ambil silang budaya di benua lain, kita masyarakat sini udah ada kayak gitu. Masa sekarang mau mundur? Hanya itu aja sebetulnya fungsinya, dan lain sebagainya nanti banyak. Fungsi intinya itu untuk mengetahui bahwa masa lalu masyarakat sini itu udah smart, masyarakat sini udah bisa guyup, bangun bareng, bisa katakanlah toleransinya udah tinggi dengan membangun peribadatan ini. Masa sekarang mau pecah, masa sekarang mau katakanlah mundur? Dulu aja yang teknologinya belum kayak sekarang udah seperti itu masyarakat, masa yang sekarang anak cucunya turun-turunannya masa mau terbelakang lagi dengan itu gitu loh. Nah, fungsinya itu Bu Panca sebetulnya terkait tentang apa tinggalan budaya yang ada di wilayah kita. Nanti kalau detailnya ini ya. Wah, luar biasa ya tadi. Saya aja mendengarkan begitu terkesima gitu, tapi saya masuk mungkin ya 50 aja belum tentu loh saya tadi masyarakat. Luar biasa ya. Tadi masyarakat sudah menyampaikan tentang kaitannya budaya ini dari sisi antropologi dan arkeologi. Kemudian menurut masyarakat sejauh mana masyarakat ini memiliki atensi, khususnya Kota Malang ya, kita bicara di Kota Malang, memiliki atensi dalam atau perhatian kepada budaya yang ada di wilayahnya masing-masing. Mungkin ada pengalaman di wilayah mana gitu. Artinya masyarakat ini kan gini, ada singkatnya Bu ya, itu udah sangat bagus Bu itu menurut saya itu. Hanya RW 3 yang peduli itu sangat bagus sekali itu, dibandingkan apa wilayah lain. Saya nggak mau nyebut daerahnya ya, ada satu wilayah itu dia punya situs, saya sebut pulau boleh lah,
wilayah Sumatera itu kemarin sempat kita bahas sama teman-teman BPJP Sumatera itu. Jadi satu wilayah itu banyak tinggalannya di situ karena kepercayaan religinya dia kuat dan merasa bahwa tinggalan itu adalah nanti memunculkan dalam tanda kutip hal-hal yang menyimpang dengan agama, benda-benda cagar budaya dihancurkan semua, itu udah fatal gitu. Karena sekarang dilindungi oleh undang-undang. Nah, itu singkatnya kayak gitu. Nah, luasnya beberapa contoh untuk animo masyarakat, atensi masyarakat terhadap cagar budaya sebetulnya di Kota Malang itu kalau saya lihat sangat istimewa ya Pak Agung ya. Teman-teman itu nanti Pak Agung mungkin bisa jelaskan ya, nanti kapasitas Pak Agung yang bisa menjelaskan ketika beliau yang mengumpulkan ada bentuk yang namanya volunteer, terus pemerhati budaya itu akhirnya dikumpulkan dulu, itu ada di bawahnya Dinas Budaya Pariwisata ya waktu itu ya, Ribut Par itu, nanti Pak Agung bisa jelaskan. Menurut saya secara pribadi sangat bagus itu Bu Panca, hanya RW 3 aja, wah itu sangat istimewa itu menurut saya. Dan kita nggak bisa memaksakan semua masyarakat untuk mencintai cagar budaya atau kebudayaan, kita nggak bisa memaksakan itu karena individu masing-masing, tapi minimal kita yang dekat dengan potensi budaya itu apa aja, yang dekat dengan situs, dekat dengan katakanlah bangunan, dekat dengan perkumpulan orang yang masih melestarikan budaya, itu peduli, itu jadi bagus menurut saya itu. Kepedulian itu dibuktikan dari mana? Contohnya ya kayak gini nih, kita bisa lihat itu satu RW ada berapa orang sih? Paling lebih dari 400-an kakak itu. Ada berapa kakak Pak RW? Satu RW itu 600 kakak ya itu. Ya, kita lihat yang peduli dengan budaya ini kumpul berapa orang ya. Ini kita bisa lihat, tapi kita nggak bisa maksakan. Kita nggak bisa maksakan bahwa semua orang harus hadir di sini peduli. Enggak, semua punya kesibukan masing-masing kok. Mereka nggak datang bukan berarti mereka juga nggak peduli. Makanya kita yang datang di sini, kita menunjukkan kepedulian itu nilai plus untuk kita semua. Ini contohnya yang kayak gini aja. Nah, apakah karena di sini ada situsnya ataukah sini? Kalau di Malang saya rasa walaupun yang tidak ada situsnya, tempatnya animo masyarakat juga saya rasa tinggi dibanding tempat lain ya. Saya tidak coba membandingkan dengan kota-kota lain, tidak. Saya untuk Kota Malang sendiri aja sebetulnya sudah tinggi animo masyarakat itu, hanya sekarang wadahnya itu yang punya kita godok. Jadi nggak bisa hanya dari masyarakat itu, dari pemerintahan juga harus sih Pak, harus dukung itu dari pemerintah untuk buat wadah itu, untuk mewadahi animo. Jadi orang-orang yang senang, orang-orang yang perhatian terhadap peninggalan budaya atau terhadap kebudayaan yang masih lestari sampai sekarang itu harusnya diwadahi. Nah, diwadahinya lewat mana? Ya dinas terkait. Yang di sini yang diangkat itu good news from Indonesia loh yang menampilkan di Google. Itu mungkin ya Pak Pak Agung bisa menambahkan untuk terkait juga dengan animo masyarakat ini. Silakan Pak Agung. Ya. Terima kasih Mbak Panca. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih dulu nih kesempatan kita bisa ketemu di situs suatu gong Progo Mas. Mas Fuad, Mas Raka, Pak Budi dan Pak Erwin serta teman-teman Kim yang ada di Kota Malang. Saya ingin menyampaikan 1-2 hal saja. Kalau kita bicara tentang bagaimana mengembangkan potensi budaya yang ada di Kota Malang, kita harus berpijak dulu pada aturan main yang ada. Apa aturan main yang ada? Yang pertama, di tingkatan nasional itu kita sudah ada yang namanya Undang-Undang PK, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan. Nah, Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan itu apakah menjadi tanggung jawabnya? Undang Pemajuan Kebudayaan itu justru memberikan ruang yang besar kepada masyarakat untuk menggali, mengelola, mengembangkan sampai dengan memanfaatkan potensi kebudayaan dan budaya itu sendiri. Jadi kalau tadi disampaikan bahwa
kita harus menunggu pemerintah, tidak. Malah amanah undang-undang itu menyebutkan bahwa masyarakat yang berdiri paling depan di dalam mengembangkan budaya dan kebudayaan. Nah, mengapa hal ini perlu saya tekankan? Karena begini, budaya itu adalah suatu produk pemikiran kita bersama yang bersifat adiluhung, yang mempunyai nilai luar biasa bagi masyarakat yang ada. Nah, nilai-nilai ini akan menjadi hilang, akan menjadi luntur kalau tidak diuri-uri oleh masyarakatnya sendiri. Jadi salah kaprah. Yang namanya Watugong ya di sini, gitu. Situs Watugong itu ini, ya. Nah, yang di McDonald itu gimana, Pak? Ini kasusnya sudah saya tangani sejak tahun 2017. Jadi tahun 2017 itu ada upaya dari McDonald. Nah, ini ceritanya gini dulu deh, saya biar tahu. Kalau situs ini kan digunakan oleh warga Telogomas untuk menjadi tempat pengumpulan gitu ya Pak ya. Dikumpulkan, misalnya ditemukan di daerah mana nih, Telogomas ini pinggir sungai, kemudian sampai ke daerah Guyangan gitu, dikumpulkan di sini. Ada juga beberapa yang dibawa ke Museum Pupurwan. Nah, di Watugong, di Jalan Watugong yang di Dinoyo itu, yang di Ketawang Gede, yang di pertigaan yang sekarang jadi McDonald itu sebenarnya dulu waktu zaman saya masih kuliah di sana itu adalah tanah kosong yang atasnya itu ada gundukannya gitu. Nah, gundukannya itu pada waktu itu diuri-uri karena orang yang punya rumah di belakangnya itu dosen Brawijaya itu orang Hindu, ya orang Hindu. Nah, Pak Madi. Nah, kemudian banyak temuan-temuan lepas, ya kita nyebutnya temuan lepas, artinya temuan yang tidak berada di tempat asalnya atau in situ, itu dikumpulkan oleh Pak Made tadi itu dari Ketawang Gede, dari Watugilang, dari Raharjo, Kertolaksono, Kertorahayu, itu dikumpulkan di situ karena masyarakat itu menganggap tanah itu adalah pundennya wilayah Ketawang Gede, gitu lah ya. Nah, ceritanya dikumpulkanlah di situ. Kemudian di era tahun 2010-an ke atas, tanah itu dikerjasamakan dengan McDonald. Nah, dikerjasamakan, tapi ada syarat bahwa masyarakat juga minta syarat bahwa barang-barang tinggalan di situ ada Yoni, ada Antetik, ada Watugong, Watugilang, ada macam-macam, itu tidak boleh dipindahkan dari lokasi. Nah, karena kebutuhan pemanfaatan ruang tadi, maka McDonald bersedia untuk melokalisir yang dulunya itu berada di tengah gundukannya, itu dipindah agak belakang. Sekarang itu posisinya di sebelah selatannya musola, terus dikasih tutupan tembok, dalamnya ada pendopo kecil begini. Ya, posisinya di barat daya. Nah, ini semua pada waktu itu memang tujuannya adalah tetap mempertahankan peninggalan yang ada di situ. Kemudian masyarakat Ketawang Gede minta pada waktu itu Pak Babang, minta akses untuk masuk dari jalan Watugong. Jadi bukan masuknya lewat jalan MT Haryono, tapi dari Watugong, supaya kalau mereka mau mengadakan acara bersih desa, acara ruat atau apapun, itu bisa lewat situ. Nah, sekali lagi, yang namanya tinggalan potensi budaya, kalau tidak ada yang ngerumah, ya hilang. Kebiasaan-kebiasaan masyarakat yang baik tadi, menghormati leluhur, bukan menghormati batunya ya, tapi bukan menyembah batu, tapi kita menghormati karya leluhur kita, itu menjadi hilang karena masyarakat di situ sudah tidak lagi ke situs yang tadi disebutkan.
Nah, kita menyebutkan sebetulnya di situ tuh udah ketahuan gede kalau kita menyebutkan, iya Pak Bang ya, ketahuan gede. Cuman kebetulan itu berada di pinggir jalan Watugo. Jadi pada waktu itu kita minta kepada McDonald, kita bersurat 2 kali supaya tembok itu kan nggak kelihatan. Jadi ini cuma cerita saja. Misalkan situs ini dikasih tembok tingginya 2 meter atau 3 meter dikelilingi, kira-kira masyarakat sini nanti tahu nggak kalau ada tinggal lagi? Tidak. Dan itu kejadiannya di McDonald. Di tembok ukuran 2 meter, orang hanya lihat temboknya saja. Pada waktu itu saya ada kejadian, kemudian kita bersurat, saya minta temboknya itu dibolongi, dikasih kaca sehingga orang bisa melihat isinya di dalam, dan dikasih tulisan bahwa ini adalah situs Ketawang Gede. Pintunya kalau bisa dibuka sehingga orang bisa melihat. Dan selama 2 tahun pada waktu itu saya advokasi, namun sekali lagi sepertinya saya bekerja sendirian. Karena apa? Masyarakat Ketawang Gede sudah tidak mengadakan acara bersih desa lagi dan tidak ke situ lagi. Jadi ya sudah. Ini pentingnya kenapa kita harus menggali potensi dan mempertahankan kebudayaan budaya kita itu seperti itu. Begitu kita tidak peduli, seperti masyarakat bilang tadi, ya akhirnya hilang. Termasuk kita nih yang sekarang ada di sini, kita punya tanggung jawab moral ternyata untuk mempertahankan dan mengembangkan sekaligus menginformasikan seperti apa sebenarnya pentingnya budaya itu untuk masyarakat. Kira-kira itu Mbak Panja. Tanya sama Pak Fuad. Pokoknya apa kata saya ya, supaya nggak grogi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu jiwa. Ya, ini salam kita ya Pak ya. Tradisi juga ini yang perlu dijaga ya. Bahwa kita punya salam yang luar biasa di Kota Malang ini. Bahwa Malang ini adalah daerah yang katanya tadi saya lihat di YouTube menguasai 2/3 dunia, ya kan, karena ada kerajaan Singosari dan orang-orangnya juga luar biasa. Bahkan Ken Arok itu lahirnya di mana? Yang saya hormati, yang saya cintai karena Allah Subhanahu Wa Taala. Pada siang hari ini saya sangat senang sekali di akhir weekend saya, ya, di weekend dan di akhir tahun ini ya, saya diberikan kesempatan untuk bersilaturahmi ke situs yang sangat luar biasa, yang dulunya saya hanya dengar-dengar saja Pak ya. Saya juga kuliah di UIN, kemudian coba saya lihat bagaimana kemudian potensi yang ada di Kota Malang, kemudian melihat ada kerajaan Kanjuruhan katanya dahulu, kemudian gerbangnya ada di Ketawang Gede katanya Pak, terus mandinya di Noyo itu ya, di sungai itu, dan ternyata kita ini tinggal di tempat kerajaan dulu ya Pak ya, dan sekarang kita yang menghuni, dan mudah-mudahan kita bisa melestarikan ya. Dan walaupun saya bukan dari mohon maaf ya, saya juga dari luar Jawa ini, yang Melanglang Buana ya, saya keturunan Sulawesi Bugis, tapi lahirnya di Nunukan Kalimantan Utara di sana. Kemudian saya disuruh belajar lagi ke Jogja, ya, dan akhirnya mendapatkan istri di Jawa, ya kan, dan akhirnya bisa menjadi bagian dari kegiatan. Akhirnya dengan pikiran-pikiran yang ada di otak saya ini, ketika saya ingin belajar ini, akhirnya bisa bertemu dengan orang-orang pilihan seperti pada siang hari ini. Ada Ibu Panca yang